Bab 1091, Pterodaktil Hitam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bodoh. Makhluk-makhluk di kaki sepertinya merasakan bahaya mendekat, dan dengan raungan panjang, mereka mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mundur. Boom! Pada saat ini, energi sejati agung yang terkandung di telapak tangan Fang Yu meledak. Mundurnya pukulan ini menyebabkan tubuh Fang Yu terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Boom! Detik berikutnya, dua ki sejati ini meledak di atas tornado di depan. Tornado itu bergetar hebat, dari pinggiran ke tengah, dari atas ke bawah, semuanya dihancurkan oleh dua ki sejati yang sombong ini. Ledakan, dengan keras, awan di langit terhempas. Tanah di bawahnya telah runtuh berlapis-lapis. Dan tornado, telah berantakan, dan nafas beterbangan dengan bulu hitam dari bilah tajam itu. Di kota yang jaraknya lebih dari 10 km, melihat pemandangan ini, sangat mengejutkan. Tornado yang melanda dunia terhenti, menyebabkan seluruh dunia runtuh. Dan awan tebal di langit, juga terpengaruh dan menyebar. Dua sosok muncul di langit di atas kota. Itu adalah Huaixu dan Bai Konggu. Tidak lama setelah Fang Yu meninggalkan aula, Bai Konggu memikirkannya, dan memutuskan untuk datang dan memeriksa situasinya. Tapi saya tidak berpikir bahwa Yu Huaixu tidak bergegas ke kompleks pegunungan yang dalam, dia telah melihat dunia yang berguncang di depan. Kompleks pegunungan yang dalam, telah menghilang. Area pegunungan luas yang dinanti-nantikan oleh bidang penglihatan, kini telah rata dengan tanah. Di banyak tempat, bahkan ada depresi yang mengejutkan. Tak terbayangkan, inilah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua biksu hanya dalam beberapa menit. Terlalu kuat. Bai Konggu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan bingung. Huaixu mengerutkan kening, melihat makhluk besar dan gelap di udara di kejauhan, serta sosok yang berdiri di belakang makhluk ini. Pangkalan budidaya alam Mahayana, kata Huaixu perlahan. Tanpa diduga, Fang Yu masih berperang dengan orang asli Siu. Bai Konggu kembali sadar, menghela nafas lega, dan berkata dengan kaget. Dua kekuatan besar dengan kekuatan di atas masa kesengsaraan, belum pernah muncul di musim panas selama ribuan tahun. Merupakan hal yang wajar bagi pembangkit tenaga listrik setingkat ini untuk bertarung satu sama lain, mengguncang bumi, dan memicu berbagai anomali langit dan bumi. Jika murni sebagai penonton, pertarungan ini pasti menjadi pertarungan yang sangat menarik, bahkan bisa dicatat dalam sejarah. Namun kini, sulit bagi Bai Konggu untuk menjaga ketenangan pikiran. Fang Yu dan Xiu Zhenren saling bertarung, itu juga berarti mereka secara resmi menyatakan perang terhadap Zhenyin Hui. Bagaimanapun, Tuan Xiu telah menjadi juru bicara utama retret ilahi sejak lama. Besar atau kecilnya, pada dasarnya harus melalui tangan manusia. Hari ini, jika Fang Yu menang, orang tua lainnya di Zhenyin Hui pasti akan membalaskan dendam Zhen Xiu. Jika Fang Yu kalah, maka dia masih bisa melihat sekilas ke langit, dan dia akan dikuburkan bersamanya. Bai Konggu telah bersiap untuk kematian di pagi hari, tetapi anggota Biro Gioping lainnya hanya kembali ke Biro Giopian karena mereka mempercayainya. Jika sekelompok orang ini mati karena dia akan merasa bersalah. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa dibatalkan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Bai Konggu, adalah berdoa agar Fang Yu mengalahkan Zhenren Xiu. Mengenai apa yang akan terjadi nanti, saya akan membicarakannya nanti. Ledakan. Di sela-sela pikiran, suara keras tiba-tiba terdengar di depan. Bai Konggu dan Huaixu mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke arah lain. Saya melihat di kejauhan, cahaya keemasan. Melintasi langit, meninggalkan bayangan. Tujuan dari cahaya keemasan ini diarahkan pada manusia sejati Siu. Saudara Fang, kata Huaixu. Pada saat ini, Siu Tao melihat ke arah Fang Yu yang bergegas mendekat, ekspresinya terkejut. Pukulan Fang Yu barusan menghempaskan tornado yang telah menembus dunia. Jika pukulan itu menimpanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Anak ini, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tak tertandingi, kultivasi macam apa dia. Xiao Tao mengerutkan kening. Xiao Tao, jika kamu ingin membunuh orang ini, kamu harus menggunakan benda itu. Saat ini, makhluk di bawah kaki mengeluarkan suara. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Tao sedikit berubah. Trik itu, adalah pembunuh super yang telah dia sempurnakan selama ribuan tahun. Dia tidak akan pernah menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Selama bertahun-tahun,
Huff Tao telah menghadapi banyak musuh dan tidak pernah menggunakan benda itu. Orang tua lain di Shen Yinhui pada dasarnya tidak mengetahui keberadaan benda ini. Apakah Anda benar-benar ingin menunjukkan hal itu di sini? Xiu Tao tampak ragu-ragu. Xiu Tao, jika kamu terluka parah, bahkan jika kamu menggunakan benda itu nanti, kamu tidak akan bisa menggunakan 100% kekuatannya. Makhluk di bawah kakimu berkata, kamu menggunakannya sekarang, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untukku. Kami bekerja sama untuk membunuh anak ini, sebuah kesempatan besar. Jika kamu ragu lagi, wow, pada saat ini, Fang Yu, yang penuh dengan cahaya keemasan, bergegas ke posisi kurang dari 50 meter di depan mereka. Xiu Tao merasakan nafasnya mendekat, dan ekspresinya menjadi tegas. Dia memandang Fang Yu, telapak tangannya menyatu, mencubit tanda yang sangat rumit. Bas! Cahaya biru mekar di belakangnya, dan bentuk aslinya muncul kembali. Merasakan perubahan pada tubuh Xiu Tao, Fang Yu berhenti di udara, matanya sedikit bergerak. Sepertinya kamu perlu waktu untuk merapal mantra. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Fang Yu tersenyum sedikit dan berkata, jika mantra yang kamu ucapkan kali ini masih tidak bisa memberiku sedikit tekanan, maka kamu tidak perlu mengambil kesempatan. Xiu Tao tidak berbicara. Seberkas cahaya muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu dengan mata kanannya, matanya dingin. Dan tangan kirinya diangkat dan ditekan ke rongga mata kirinya. Mata kirinya telah dijahit rapat dengan benang hitam. Pada saat ini, tangan kiri Xiu Tao tiba-tiba mematahkan garis hitam di mata kirinya. Retakan, suara lembut, Xiu Tao kehilangan kendali dan tiba-tiba membuka mata kirinya. Ledakan, saat ini, angin bertiup. Nafas yang sangat istimewa keluar dari mata terbuka Xiu Tao. Nafas ini, bukan milik era ini. Nafas zaman kuno. Mata kiri Xiu Tao berwarna hitam, dan ada lingkaran merah samar di sekitar pupilnya. Seluruh mata terlihat sangat aneh. Fang Yu sedikit mengangkat pandangannya, dan melihat bentuk asli di belakangnya. Benar saja, mata kiri sumber hukum juga telah terbuka. Penampilannya persis sama, tapi ada dua nafas yang mengerikan. Inilah kelebihan biksu pada masa kesengsaraan. Hanya ada satu orang di permukaan, tetapi kekuatan sebenarnya yang ditampilkan adalah kekuatan keduanya yang ditumpangkan. Hei, apa matamu? Fang Yu bertanya dengan keras. Xiu Tao memandang Fang Yu dengan ekspresi dingin. Mata orang suci jahat, kata Xiu Tao. Petik 2 titik. Kamu sendiri yang mengambil nama ini, kan? Fang Yu bertanya. Xiu Tao berhenti menjawab, tetapi menundukkan kepalanya dan melihat makhluk di bawah kakinya. www.novelringan.com /Cheng. Petik 2. Cahaya merah memancar ke tubuh makhluk ini. Makhluk ini mengguncang seluruh tubuhnya dan mengeluarkan teriakan keras ke langit. Kemudian, tubuhnya mulai berubah. Dengan cepat, bulu-bulunya menyusut dan berubah menjadi sisik hitam. Dan itu ukurannya masih bertambah. Hanya dalam setengah menit, ukuran makhluk ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, tingginya saja melebihi 15 meter. Sayap itu juga telah berubah penampilannya, tanpa bulu, digantikan oleh sisik yang tampak seperti menjadi sangat sulit. Kemunculan seluruh makhluk tidak berhubungan dengan burung. Tanduk di kepala, janggut panjang di sekitar mulut, sisik di badan, kenapa semakin terlihat seperti, mata Fang Yu sedikit terkejut, dan dia berkata dalam hatinya. Ya, ini seekor naga. Saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar di telinganya. Ini adalah suara Li Huoyu. Itu benar-benar seekor naga. Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, Li Huoyu menjawab dengan singkat. Tapi bukankah naga punya sayap? Bagaimana mereka bisa punya sayap? Lagi pula, tanduk di kepala mereka dan mulut yang agak lancip tidak seperti naga. Fang Yu mengerutkan kening, mungkinkah? Naga palsu. Petik 2. Tidak, ini salah satu naga, yang disebut naga bersayap hitam. Li Huoyu berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ada banyak cabang sampingan dalam klan naga? Naga bersayap hitam adalah salah satunya. Orang tua ini, Xiu, benar-benar bisa mendapatkan naga sebagai tunggangannya. Itu juga menakjubkan. Fang Yu berkata dengan heran. Li Huoyu mencibir, dan berkata dengan nada menghina, pterodaktil hitam, peringkat terendah dan cabang terlemah dari klan naga, itu hanyalah nyawa seekor tunggangan, tidak peduli betapa lemahnya dia juga seekor naga.
Sangat baik bagi seorang biksu manusia untuk memiliki naga sebagai tunggangan, kata Fang Yu. Huff, manusia seusiamu sepertinya sangat menghargai naga. Li Huoyu berkata, dalam pengetahuan saya, kebanyakan naga bukanlah apa-apa, tapi Shenlong sangat menonjol. Kamu baru saja mengatakan bahwa pterodaktil hitam adalah cabang terlemah di klan naga. Kecuali Shenlong, naga apa yang merupakan cabang terkuat di klan naga? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku harus memikirkannya. Li Huoyu berpikir sejenak, dan berkata dengan ragu-ragu, sejauh yang saya tahu, naga paling terkenal di klan naga secara alami adalah Shenlong, dan yang terbesar kedua, mungkin naga menelan. Menelan naga, mata Fang Yu bergerak sedikit. Di rumah Ye di Huaibei, dia berurusan dengan Tunlong. Yah, itu naga yang menelan, naga yang menelan. Li Huoyu berkata, cabang menelan naga telah mendominasi klan naga sejak lama. Hingga naga itu lahir, cabang menelan naga segera ditekan. Setelah itu, Shenlong menjadi penguasa klan naga. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengingat kata-kata kebencian yang dia ucapkan kepada naga yang menelan klon yang dia lihat di aula leluhur keluarga Ye. Menelan naga, bukankah kamu seharusnya sangat membenci Shenlong? Fang Yu bertanya. Tentu saja, tanpa kemunculan Shenlong, naga menelan adalah naga terkuat. Kamu bisa menelan apapun yang kamu mau, dan kamu bisa memperkuat kekuatanmu sendiri tanpa batas. Li Huoyu berkata, tetapi setelah Shenlong mendominasi, seluruh cabang naga menelan dibatasi. Saya tidak bisa lagi menelan semuanya sesuai keinginan saya. Akibatnya, cabang Dragon Swallowing perlahan menurun. Apa menurutmu Dragon Swallowing membencinya? Naga penelan pada awalnya adalah naga yang kejam dan haus darah, dan kebencian mereka terhadap Shenlong meningkat dalam kondisi terbatas. Akhirnya mereka pecah dan berperang dengan Shenlong. Hasil, Fang Yu bertanya, hasilnya masih perlu ditanyakan. Itu naganya. Li Huoyu berkata dengan ringan, sebagian besar cabang yang menelan naga telah dibersihkan, dan yang selamat lainnya telah diusir dari klan naga, dan tidak dapat lagi kembali ke ortodoksi klan naga. Jadi, Fang Yu mengangguk pelan. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Dragon Swallowing sangat membenci Shenlong. Setelah naga menelan diusir dari klan naga, Fang Yu ingin terus mengajukan pertanyaan. Berhenti bicara tentang naga penelan naga. Badai dahsyat datang dari depan. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat Pterosaurus hitam itu berlari ke arahnya. Di belakangnya, hembusan udara hitam menyapu. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia akan melakukannya. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas yang aneh. Saat ini, bagian belakang lehernya terasa dingin. Fang Yu menoleh dan melihat ke belakang. Pada saat ini, kebetulan melihat asal-usul Xiu Tao. Mata besar orang bijak jahat di hadapan hukum, lingkaran merah di pupilnya tiba-tiba menyala. Saat ini, Fang Yu hanya merasakan kepalanya berputar. Penglihatan di depannya tiba-tiba menjadi berantakan. Ledakan, pterodaktil hitam itu bergegas, membuka mulut besar, dan menggigit Fang Yu yang linglung ke dalam mulutnya. Di kejauhan, sudut bibirnya melengkung, menunjukkan cibiran. Setelah Evil Holy Eye digunakan, segalanya menjadi mudah. Tentu saja, dia tidak bisa menganggap entengnya. Harus bertarung dengan cepat. Saat ini, pertempuran yang terjadi di sini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Dia tidak ingin membeberkan rahasia mata sagit jahat ke mata para retret dewa lainnya, atau beberapa lelaki tua yang penyendiri. Retak. Pterodaktil hitam itu mengangkat giginya dan mengunyah Fang Yu di mulutnya. Namun saat giginya tertutup, ada yang tidak beres. Tubuh Fang Yu seperti batu yang sangat keras, tidak mampu menghancurkannya sama sekali. Pterodaktil hitam itu menjerit panjang, membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan dua baris taringnya yang tajam, lalu menutupnya kembali. Dua baris taring itu seperti guilotin, mencoba memotong bagian tengah Fang Yu. Huaixu dan Bai Konggu di kejauhan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Retakan, taring Fang Yu menyentuh pinggang Fang Yu dan mengeluarkan suara yang tajam. Beberapa gigi patah bersamaan. Bodoh, pterodaktil hitam itu meraung ke langit dan ingin menelan Fang Yu secara langsung. Tapi saat ini, Fang Yu sudah sadar. Ledakan, suara keras keluar dari mulut pterodaktil hitam itu. Cahaya keemasan muncul darinya. Pterodaktil hitam itu meraung, sayapnya berkibar kuat, auranya melonjak, seolah ingin menggunakan mantra. Tapi saat ini,
Fang Yu sudah muncul di belakang pterodaktil hitam. Fang Yu meraih sayap pterodaktil hitam dengan kedua tangannya, menginjak punggungnya dengan kakinya, dan menariknya dengan kuat. Aum! Pterodaktil hitam itu tiba-tiba bergerak dan menjerit. Sayapmu jauh lebih kuat daripada yang disebut utusan dewa dari wilayah barat, tapi... Ledakan, tarik dengan kuat lagi. Sayap di kedua sisi dirobek oleh Fang Yu pada saat bersamaan. Pterodaktil hitam itu menjerit, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mematahkan ilusiku begitu cepat? Xiao Tao merasa ngeri. Fang Yu membuang sayap di tangannya, mengepalkan tangan kanannya, dan hendak mengejar pterodaktil hitam itu dan memberikan pukulan fatal. Pada saat ini, Xiao Tao di depannya kembali sadar dan menyatukan tangannya. Seni penyegelan. Xiao Tao tampak serius dan mencubit dengan kedua tangannya. Bentuk asli di belakangnya mengangkat telapak tangannya. Bas! Di sekitar tubuh Fang Yu, ada jimat bercahaya cian yang tak terhitung jumlahnya. Disertai dengan, adalah pengekangan tekanan ekstrim. Fang Yu menoleh dan melihat ke arah Xiao Tao. Saat ini, wujud asli di belakang Xiao Tao membuka mulutnya. Ledakan, 3 lapisan rune bercahaya cian berturut-turut keluar darinya. Kekuatan-kekuatan melewati 3 lapisan tanda. Ini, dan setiap kali melewati lapisan kekuatan, ia mengembang lebih dari 10 kali lipat, dan kecepatannya meningkat. Ledakan, 1 detik kemudian, lokasi Fang Yu langsung terkena, dan dia terjatuh. Xiao Tao berdiri di tempat, memandangi pterosaurus hitam yang jatuh, cahaya merah memancar dari mata kirinya. Memanggil, Hong Mang dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh pterodaktil hitam itu. Tempat di mana sayap di punggungnya patah, cahayanya sangat cemerlang. Segera, garis besar sayapnya muncul. Saat cahayanya menghilang, sayapnya tumbuh kembali. Pterodaktil hitam itu menjerit dan bergegas menuju Xiao Tao. Yah, kesempatanmu telah habis. Suara sedingin es Fang Yu terdengar di telinga Xiao Tao. Pterodaktil hitam, yang bergegas menuju Xiao Tao, hanya merasakan hawa dingin dari atas. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan kanan Fang Yu telah mengenai kepala pterosaurus hitam itu. Ledakan, kepala pterodaktil hitam itu tenggelam, dan tubuh besar itu langsung kehilangan kendali dan langsung jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, wajah Xiao Tao berubah. Tapi begitu dia melihat posisi Fang Yu telah menghilang. Alarm berbunyi di dalam hatinya, dan dia segera berbalik. Responnya bagus, tapi masih lambat. Fang Yu tersenyum dingin dan menyelipkan kaki kanannya di pipi Xiao Tao. Engah, selusin gigi berdarah keluar dari mulut Xiao Tao, dan tubuhnya terbang keluar. Fang Yu mengikuti gelombang www, novel hal. Sumber sihir di belakangnya mengulurkan tangannya langsung ke arah Fang Yu. Esensi Faxiang. Fang Yu mengangkat matanya dan menyerang esens Faxiang. Ledakan, tangan yang merupakan khayalan dari sumber hukum langsung roboh. Melihat mata Xiao Tao terbuka lebar, Fang Yu tersenyum tipis, mengepalkan tinjunya, dan menghantam dada Xiao Tao. Ledakan, tulang dada Xiao Tao hancur seketika, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Boom! Sampai jumpa hanya dalam beberapa detik, Xiao Tao dan Black Pterodactyl jatuh ke tanah bersama-sama, membentuk sebuah lubang. Berdiri di udara, Fang Yu memandang Xiao Tao di bawah dan mengangkat tangan kanannya. Wow, Zenki mengembun menjadi bola energi emas dan berhenti di tangannya. Xiao Tao tenggelam ke tanah, terengah-engah, wajahnya pucat. Mulutnya penuh darah, dan dadanya cekung. Sebagai manusia, bahkan seorang beku di alam Mahayana, menghadapi luka seperti ini, fungsi tubuh telah mencapai batasnya. Dia telah dikalahkan. Tidak, cahaya di mata kiri Xiao Tao sangat cemerlang. Dia tidak ingin mati di sini, dia tidak berdamai. Bahkan jika dia akan mati, dia harus menarik Fang Yu, dan orang lain akan membantunya. Fang Yu, ini yang kamu paksakan padaku, kata Xiao Tao dengan gigi terkatup, melantunkan sebuah taktik. Ledakan, beberapa detik kemudian, bola mata kirinya menembakkan cahaya merah yang menembus langit. Boom, awan di langit dengan cepat menghilang. Di saat yang sama, nafas yang melampaui segalanya dan menghancurkan makhluk hidup turun dari langit. Orang suci jahat, satu jari, Xiao Tao di tanah, darah dimuntahkan, wajahnya penuh kegilaan, boom. Di atas langit, aliran aura menakutkan yang menyesakkan dilepaskan. Fang Yu melirik Xiao Tao di tanah, mengikuti pancaran cahaya merah dari bola matanya, dan menatap langit di atas. Saat ini,
Awan di atas dengan cepat surut, memperlihatkan langit biru tua yang luas. Tidak dapat melihat apapun. Tapi nafas itu, semakin dekat. Boom! Seluruh ruangan bergetar. Tanah pada jarak 1000 meter sudah mulai runtuh. Di udara lebih dari 10 kilometer jauhnya, wajah Huaixu dan Bai Konggu terkejut. Terutama Bai Konggu. Dengan basis kultivasinya, dalam menghadapi tingkat paksaan ini, Zenki di meridian tubuhnya menjadi bingung. Saat udara atas mendekat, Bai Konggu bahkan tidak bisa terus terbang di udara, dan tubuhnya gemetar. Huaixu menyadari ada yang tidak beres dengan Bai Konggu, dan segera terbang ke sisinya, menahannya agar tidak jatuh ke tanah. Ini, Bai Konggu membuka matanya dan melihat ke langit, jantungnya berdetak sangat kencang. Meskipun saya tidak melihat apapun sekarang, tapi bulu-bulu di sekujur tubuhnya telah berdiri. Nalurinya memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi, adalah keberadaan mengerikan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Huaixu mengerutkan kening dan ekspresinya sangat serius. Dengan basis kultivasinya, ki sebenarnya di tubuhnya mulai menjadi tidak stabil saat ini. Dan saat nafas mendekat, kekacauan di Zen Qi menjadi intens. Jika ini terus berlanjut, biarpun itu dia, daya tahannya akan mencapai batasnya. Tapi sekarang, tidak ada yang terlihat di udara. Huaixu melihat ke kejauhan, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan di langit. Saudara Fang, Huaixu menggunakan truki untuk mengirimkan Fang Yu, saya dapat membantu Anda. Fang Yu mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat ke arah Huaixu. Dia telah fokus bertarung dengan Xiu Tao sebelumnya, dan dia benar-benar tidak memperhatikan Huaixu dan lembah Bai Kong yang jaraknya 10 km. Tidak, kamu menjauhlah, jawab Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Saudara Fang, wajah Huaixu sedikit berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Cepat kembali, kata Fang Yu dengan serius, semakin jauh semakin baik. Mendengar keseriusan dalam nada bicara Fang Yu, Huaixu berhenti berbicara dan mengangguk. Setelah itu, dia membawa Bai Konggu dan terbang kembali. Saat ini, di kawasan perkotaan yang jauh tertinggal, sebagian besar penduduknya dibuat takut oleh angin puting beliung yang mengerikan dari perubahan dunia sebelumnya. Huaixu membawa lembah Bai Kong dengan cepat melewati kota ini, dan melangkah lebih jauh. Titik titik titik. Boom! Kekuatan nafas ini membuat Fang Yu jarang serius. Ledakan. Saat ini, terdengar suara keras di udara. Sinar merah yang ditembakkan dari mata kiri Hueta tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, paksaan seluruh dunia tiba-tiba berkurang. Akhirnya datang. Mata Fang Yu tajam, dan dia menatap ke langit. Saat ini, Anda dapat melihat lubang hitam muncul di ketinggian lebih dari 1000 meter. Lubang hitam ini tidak terlihat besar dalam pandangan Fang Yu. Namun, jumlahnya meningkat secara geometris. Setiap detik, lubang hitam di bidang pandang menjadi jauh lebih besar. 10 detik kemudian, lubang hitam itu akhirnya berhenti mengembang. Namun lubang hitam saat ini memiliki diameter lebih dari 5 km. Ini adalah portal. Fang Yu membuka lebar matanya sedikit terkejut. Jika ini adalah portal, area seperti itu sudah cukup menakutkan. Dari kejauhan, sepertinya ada lubang besar yang tertembus di langit. Apa yang akan muncul di lubang hitam? Di tanah, Hu Tao melihat lubang hitam di langit dan tertawa serak. Hahaha, setelah beberapa kali tertawa, dia batuk banyak darah. Saat ini, lampu merah di mata kirinya sudah banyak meredup. Bum-bum, terdengar derap langkah kaki. Pterodaktil hitam, yang kehilangan kedua sayapnya, berlari ke sisi Xiu Tao. Xiu Tao, kamu tiba-tiba, kata Black Pterodaktil dengan kaget. Tidak mungkin, aku tidak melakukan trik ini. Kita berdua akan mati di sini. Xiu Tao berkata dengan susah payah. Panggil saja, kita akan mati di sini. Pterodaktil hitam berkata dengan nada marah. Itu belum tentu. Xiu Tao tersentak dan berkata, target serangan orang suci jahat itu hanya Fang Yu. Sedangkan bagi kami, selama kami punya waktu untuk mundur pada jarak tertentu, kami tidak akan terpengaruh. Di antara kata-kata Xiu Tao, cahaya di tubuhnya sangat cemerlang. Fenomena aslinya muncul di atas tubuhnya. Saat ini, sumber, hukum, cahayanya banyak meredup. Ia mencubit taktik itu dengan kedua tangannya, dan seberkas cahaya dari mata kirinya jatuh ke tubuh Xiu Tao. Tubuh Xiu Tao ditutupi oleh cahaya. Lokasi penghancuran tulang, meridian yang rusak, dan Zen Qi yang dikonsumsi semuanya pulih dengan cepat.
Kecepatan pemulihannya sangat cepat, tetapi wajah Xiu Tao tidak cantik. Pertempuran ini, bahkan jika Fang Yu dipenggal, harga yang dia bayarkan jauh lebih berat dari yang dia harapkan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali kekuatan mata suci jahat. Baginya, ini adalah berita yang sangat buruk. Aura akan segera pulih, dia akan menghadapi banyak musuh gelombang www.novelringan.com gelombang terutama keberadaan level yang sama dengannya. Pada saat itu, tanpa Evil Sages Eye, dia setara dengan kehilangan kartu Hall. Sial-sial, fungsi tubuh Xiu Tao pulih dengan cepat. Dia berdiri dan menatap sosok Fang Yu di langit, dengan kebencian di wajahnya. Hua Tao, kita harus segera mengungsi ke sini. Pada saat ini, pterodaktil hitam juga menumbuhkan sepasang sayap di punggungnya. Oke, Xiu Tao bisa merasakan mendekatnya nafas itu, menarik nafas dalam-dalam, dan melompat ke belakang pterodaktil hitam. Desir, sayap pterosaurus hitam itu bergetar dan terbang dengan cepat. Fang Yu di udara memperhatikan keduanya melarikan diri dan sedikit menyipitkan mata. Apakah ada kengerian seperti itu? Teknik yang dia gunakan, tapi dia lolos. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, tersenyum dingin, dan berkata, jika ini masalahnya, aku ingin kamu tinggal bersamaku. Di tangan kanannya, cahaya perak muncul. Tombak suci langit muncul di tangannya. Menghadapi arah di mana pterosaurus hitam melarikan diri, Fang Yu mencengkeram tombak suci langit dan melemparkannya tiba-tiba. Memanggil, tombak suci langit menembus langit dan melesat menuju pterodaktil hitam seperti sambaran petir. Boom! Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh di lubang hitam di atas. Yang akan datang, Fang Yu mengangkat kepalanya, cahaya keemasan terang muncul di matanya. Ada gelap gulita di lubang hitam, dan tidak ada yang terlihat untuk saat ini. Namun setelah beberapa detik, benda asing muncul. Pertama kali melihat benda besar, tajam, dan gelap. Kemudian berwarna putih keabu-abuan, seperti pilar seperti gunung. Ini adalah, Fang Yu mengerutkan alisnya dan melepaskan kesadaran spiritualnya, mengamati keberadaan lubang hitam di segala arah. Segera, dia tahu, ini adalah tangan yang besar, ini seperti tangan raksasa yang kutemui di reruntuhan terakhir kali. Namun dibandingkan tangan di reruntuhan, tangan di depanku memiliki aura yang lebih menakutkan dan bahkan lebih besar. Satu jari saja sudah sebesar gunung yang tingginya ratusan meter. Kulitnya putih pucat, kukunya panjang, tajam, dan hitam legam. Boom! Di saat yang sama tangan raksasa itu muncul, seluruh ruangan sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan bergetar hebat. Jika ini terus berlanjut, seluruh ruangan akan runtuh. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Segera, seluruh tangan, semuanya mencapai lubang hitam di langit. Telapak tangan besar berwarna abu-abu putih ini menahannya sedikit di udara. Ledakan, ada banyak suara di udara. Melihat ke atas, ternyata banyak celah yang retak. Telapak tangan hanya membuat gerakan sederhana, dan ruangnya rusak. Sungguh suatu kekuatan yang luar biasa. Pemaksaan di sekitarnya telah mencapai titik ekstrim. Jika ada orang di ruang tempat Fang Yu berada, dia sudah dimasukkan ke dalam saus daging saat ini. Cahaya keemasan yang kuat muncul di tubuh Fang Yu. Asal-usul naga dan phoenix di dalam tubuh berubah dengan cepat. Dan tangan raksasa di langit sepertinya telah terulur. Perlahan-lahan ia mengulurkan jari telunjuknya, dengan ujung jari menghadap Fang Yu. Pada saat ini, yang tertinggi mungkin mengembun di ujung jari. Swiss. Pada saat ini, tekanan ruang mencapai titik ekstrimnya. Ledakan. Pada saat ini, pendengarannya seolah menghilang, dan hanya suara yang tumpul dan tumpul yang terdengar. Hanya dalam beberapa detik, bola energi hitam pekat yang besar terkondensasi di depan ujung jari telunjuk itu. Nafas kehancuran meliputi dunia. Boom-boom. Semakin banyak retakan di udara. Saat ruangan itu runtuh, Fang Yu mengangkat tangannya. Dia tahu betul bahwa sasaran ujung jari di udara hanyalah dia. Jika dia mengelak, membiarkan kekuatan besar ini meledak di tanah, radius puluhan kilometer, atau bahkan ratusan kilometer, mungkin akan mengalami pukulan dahsyat. Oleh karena itu, Anda tidak dapat memflash, Anda hanya dapat meledakkannya. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan telapak tangannya terangkat. Untuk melawan kekuatan di depan Anda, sebaiknya gunakan mantra level semi-abadi. Adapun mantra tingkat keabadian yang sebenarnya, Fang Yu memang telah mempelajari beberapa, tetapi mantra itu tidak cocok untuk digunakan sekarang. Karena mantra tingkat keabadian yang sebenarnya cukup rumit, dan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya.
Teknik mana yang lebih tepat? Pikir Fang Yu. Ledakan. Saat Fang Yu berpikir, terdengar suara memekakkan telinga di langit. Bola energi hitam pekat besar di ujung jari di udara berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak ke arah Fang Yu. Sangat cepat, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia berhenti memikirkannya. Tidak perlu menggunakan mantra setengah tingkat peri. Sudah terlambat untuk menggunakannya. Langsung gunakan Zenki untuk melawan. Hati Fang Yu bergerak, dan segel emas bundar muncul di depan kedua telapak tangannya. Anjing laut Perancis berdiameter lebih dari 10 meter, yang cukup besar. Sinar cahaya di atas sudah dekat. Ruang di sekitarnya berantakan. Kebetulan saya sudah lama tidak menggunakan kekuatan itu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, menggunakan kekuatan naga dan phoenix di tubuhnya. Naga emas kecil dan burung phoenix api kecil di tubuhnya berteriak sebagai tanggapan. Di tubuh Fang Yu, Jin Mang adalah sebuah mahakarya. Dua gambar virtual terbang keluar dari punggung Fang Yu. Gambar virtualnya tidak besar, tubuh Shenlong penuh dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tubuh burung phoenix api terbakar dengan kembang api merah. Mereka mengepung Fang Yu. Pada saat ini, segel ajaib di depan tangan Fang Yu, kekuatan suci mencapai puncaknya. Wow, naga kecil itu mengaum panjang. Di kejauhan, pterodaktil hitam, yang melaju kencang, menghindari kejaran tombak langit, berukuran besar, bergetar hebat. Hal ini membuat Huo Tao yang berdiri telentang hampir terjatuh. Wajah Xiu Tao berubah, dia segera melepaskan energi aslinya dan menstabilkan sosoknya. Apa masalahnya? Xiu Tao bertanya dengan wajah jelek. Pterodaktil hitam tidak menjawab, tapi menoleh dan melihat ke belakang. Melihat gambar imajiner melayang di samping Fang Yu di kejauhan, tubuh pterodaktil hitam itu bergetar lagi. Memanggil. Dari belakang, Sky Celestial Halberd telah melesat. Pergi, Xiu Tao berteriak. Tapi pterodaktil hitam itu sepertinya tidak bisa mendengar suaranya, dan hanya berdiri di udara. Xiu Tao tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, melepaskan energi aslinya, dan bergegas pergi. Celestial Halberd mengabaikan pterodaktil hitam di langit, tapi langsung menuju ke Xiu Tao. Nafas ini, pterodaktil hitam melihat ke arah hantu naga emas yang mempesona di kejauhan, dan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, energi yang jatuh di langit sangat dekat dengan Fang Yu. Saya ingin melihat apakah kekuatan pemusnahan Anda kuat, atau saya telah memberkati. Kekuatan naga dan phoenix. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan tangannya didorong ke depan. Ledakan. Terjadi ledakan. Fain di depan mengeluarkan sinar dua warna. Setengah emas, setengah merah. Kekuatan suci yang mengerikan meledakkan energi hitam pekat yang jatuh ke langit. Kedua belah pihak bertabrakan di udara. Boom! Saat ini, dunia berguncang. Kekuatan yang kuat meledak. Banyak ruang yang hancur. Fang Yu memegangi tangannya di depannya, tidak bergerak. Dan sinar cahaya merah keemasan yang meledak hampir seketika menekan kekuatan pemusnahan yang jatuh dari langit. Boom! Sinar merah keemasan gelombang www.novelringan.com gelombang dengan cepat meledak ke arah langit, membentuk kekuatan yang menghancurkan. Tangan besar yang terulur dari lubang hitam, jari yang terulur, sedikit gemetar. Sinar merah keemasan meledak ke atas dengan cepat, dan hendak mengenai tangan raksasa itu. Oke, di dalam lubang hitam, sebuah suara terkejut keluar. Di saat yang sama, tangan raksasa itu menarik kembali jari-jarinya dan membuka seluruh telapak tangannya. Pusaran tembus pandang muncul di depan telapak tangan. Sinar merah keemasan meledak di atas pusaran. Pusaran itu bergetar hebat, tetapi sebagian besar kekuatan pancarannya diselesaikan oleh pusaran tersebut. Saat ini, Fang Yu berhenti membombardir dan melihat ke atas. Tangan raksasa itu gemetar. Serangan balik Fang Yu jelas sulit dia atasi. Raungan di udara berlangsung hampir 1 menit. Sinar merah keemasan menghilang. Namun tangan besar yang terulur dari lubang hitam juga mengeluarkan asap putih dari telapak tangannya. Fang Yu mendongak seperti lubang hitam, matanya bertanya-tanya. Dia mendengar suara dari dalam lubang hitam dengan sangat jelas. Apakah ini mantra seperti pemanggilan? Fang Yu mengerutkan kening. Meskipun pada awalnya saya merasa seperti ini, situasinya berubah lagi setelah mendengar suaranya. Nafas dan paksaan yang dikeluarkan oleh tangan raksasa ini jelas jauh lebih tinggi dari tingkat alam Mahayana. Siapa pihak lainnya? Orang suci yang jahat. Fang Yu ingat nama yang diucapkan Xiu Tao. Ketika dia mendengar nama ini, dia hanya menganggapnya sedikit lucu.
Tapi sekarang lihat, Fang Yu berpikir, dan tangan raksasa di atas bergerak lagi. Shenlong Shenfeng. Pada saat yang sama, suara berat lainnya datang dari lubang hitam, dan nadanya tampak sedikit terkejut. Tangan besar yang terulur di dekat lubang hitam mengguncangnya dengan lembut, seolah menggerakkan otot dan tulangnya, boom. Tapi saat ini, ruang yang sudah penuh teka-teki itu menjadi goyah. Fang Yu berpikir sejenak, baru saja hendak bertanya. Tetapi pada saat ini, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba menyerang ke bawah, menunjuk langsung ke arah Fang Yu. Apakah ini kesal hingga marah? Jadi, aku juga ingin melihat wajah aslimu di Lusan. Fang Yu terkejut sesaat, lalu tubuhnya melintas dan bergegas menuju langit. Roar, tapi pada saat ini, Fang Yu mendengar suara gemuruh dari sampingnya. Saat dia menoleh, ekspresi Fang Yu berubah. Seekor raksasa dengan wajah hitam dan penampilan seperti anjing muncul dari langit. Itu adalah binatang yang kosong. Kenapa itu datang? Fang Yu terkejut. Detik berikutnya, pemakan langit sudah berada di depan Fang Yu. Dihadapkan pada tangan raksasa yang dia pegang, binatang pengunyah kosong itu membuka mulutnya. Aum, ditemani oleh aumannya, mulut binatang pengunyah kosong itu mulai melebar, cukup lebar untuk menelan tangan raksasa ini. Pemakan kosong. Di dalam lubang hitam, sebuah suara keluar lagi. Kali ini, keterkejutan dalam nadanya cukup jelas. Tangan raksasa yang jatuh, segera menghentikan kecepatannya dan menariknya kembali. Namun saat ini, sudah terlambat. Sky Eater tiba-tiba menendang keempat. Kakinya di udara, tetapi tubuhnya yang tampak besar dan berat ternyata sangat ringan, dan ia berhasil menyusul tangan raksasa yang sedang menariknya. Saat hendak mengejar, binatang pemakan langit itu menelan ludahnya bersama-sama. Tangan raksasa itu segera menyusut ke belakang pada jarak tertentu dan melarikan diri. Mengaum, binatang pengunyah udara itu tampak sangat marah, membuka mulutnya lagi, menendang anggota tubuhnya, dan semakin mempercepat kecepatannya. Adegan ini terlihat sangat lucu di mata Fang Yu. Tangan raksasa ini datang dengan ganas, tapi melihat pemakan langit itu seperti tikus melihat kucing, menghindarinya. Akhirnya, sebelum tangan raksasa itu hendak masuk kembali ke dalam lubang hitam, si Huer mencapai jarak yang sesuai. Tangan raksasa itu terbuka, dan kekuatan pemusnahan langsung meledak. Kekuatan pemusnahan ini meledak ke mulut pemakan udara, bahkan tanpa mengeluarkan suara. Detik berikutnya, mulut binatang kosong itu tiba-tiba tertutup. Kelelawar, terdengar suara yang tajam, tangan besar yang mencuat dari lubang hitam telah digigit dari pergelangan tangannya. Di dalam lubang hitam, terdengar dengusan yang menyakitkan. Binatang pengunyah kosong itu menutup mulutnya dan ingin mengejar ke dalam lubang hitam. Petik 2. Hewan nakal, suara marah datang dari lubang hitam. Nafas yang keluar dari lubang hitam tiba-tiba naik. Ledakan, namun saat ini, ada guntur di langit. Nafas yang keluar dari lubang hitam tiba-tiba turun drastis. Lalu, aku mendengar dengusan dingin lagi. Akan ada perpisahan. Suara dingin terdengar dari lubang hitam. Kalimat ini sepertinya diucapkan kepada Sky Eater, tetapi juga kepada Fang Yu. Lubang hitam besar di langit menyusut dengan cepat. Pemakan langit meraung dan bergegas menuju langit, seolah ingin memasuki lubang hitam sebelum menghilang. Fang Yu berpikir sejenak, dan juga menyusul. Tapi baik dia maupun Sky Eater, tidak selangkah lebih lambat. Dalam sekejap, lubang hitam besar itu lenyap sama sekali dari keberadaannya menjadi tidak ada lagi. Berlari cukup cepat, Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan mata berbinar. Sky Devourer melompat ke udara dan meraung di udara beberapa kali, dan rambut hitam di tubuhnya berdiri. Jelas sangat tidak puas dengan kata, Nihu. Pada saat ini, cahaya keemasan Fang Yu juga menghilang. Shenlong dan Huo Feng kembali ke tubuh Fang Yu. Fang Yu teringat sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Saat ini, dia memperhatikan pterosaurus hitam yang diparkir di udara di kejauhan. Pterodaktil hitam pada saat ini, seolah diam, tidak bergerak. Pandangannya mengarah ke lokasi Fang Yu. Di mana Xiu Tao? Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya, merasakan posisi tombak suci di langit. Pada saat ini, Celestial Halberd sedang bertarung dengan Xiu Tao di tanah beberapa kilometer jauhnya. Sederhananya, Celestial Halberd menyerang secara sepihak, sementara Huo Tao merespons sambil mundur. Sudah banyak bekas luka di tubuh Xiu Tao. Menarik mata sage jahat secara berlebihan juga akan sangat merugikannya.
Serangan Celestial Halberd begitu sengit sehingga Xiu Tao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan melarikan diri. Sosok Fang Yu melintas dan bergegas ke arah Xiu Tao. Saat ini, Xiu Tao benar-benar kehilangan kesabaran. Dia penuh ketakutan. Sambil menghindari kejaran tombak di langit, dia juga memperhatikan Fang Yu di kejauhan. Jari orang suci jahat itu, bahkan tidak membunuh Fang Yu. Seekor monster muncul, dan malah menggigit tangan orang suci jahat itu. Hal yang paling menakutkan adalah monster ini sepertinya bersama Fang Yu. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia dikejar oleh senjata yang dilemparkan oleh Fang Yu, dan dia bahkan tidak bisa menarik jarak. Postur, tubuh yang kuat dan harga diri yang kuat yang telah dikembangkan oleh Xiu Tao sepanjang tahun dengan cepat runtuh. Karena informasi yang dikumpulkan sebelumnya, dia memperkirakan kekuatan Fang Yu ada di sekitar alam Mahayana, dan dia telah memberikan perhatian yang cukup. Di awal pertarungan, dia menggunakan teknik Dewa Petir, mengumpulkan guntur puluhan kilometer untuk membunuh Fang Yu, tetapi Fang Yu bahkan tidak memakai pakaiannya. Setelah itu, dia memanggil Origin Faxiang untuk melawan Fang Yu, yang pengaruhnya kecil. Begitu Fang Yu mendekat, bentuk aslinya menjadi hiasan. Kemudian, dia membuka mata orang bijak jahat itu lagi, menggunakan kekuatan yang diberikan oleh orang bijak jahat untuk menghukum Fang Yu. Alhasil, tangan orang suci jahat itu digigit monster yang ternyata adalah gelombang www.novelringan.com. Gelombang dia benar-benar menggunakan segala cara dan kartu Hall. Tapi Fang Yu masih belum terluka. Bahkan ruangnya tidak dapat menahan kekuatan orang suci jahat, tetapi Fang Yu tidak terluka. Apa konsep ini? Konsepnya adalah Fang Yu dan dia tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Prasasti Tongxian, setengah dari nama pada prasasti Tongxian. Tiba-tiba teringat hal ini, jantung Xiu Tao berkontraksi tajam. Dia sudah menebak setengah dari nama di monumen Tongxian. Awalnya, dia mengaitkan namanya dengan Fang Yu. Namun setelah berkomunikasi satu kali dengan Wu Chenzi, kemungkinan ini dikesampingkan. Menurut Wu Chenzi, orang kuat yang bisa menaiki Tongxian Stele tidak bisa menyembunyikan aura di tubuhnya, dan harus bisa merasakan kengeriannya. Namun, aura Fang Yu hanya mampu menyempurnakan Qi. Sekarang, Xiu Tao hampir yakin bahwa setengah dari nama di monumen Tongxian mengacu pada Fang Yu. Hanya keberadaan di monumen Tongxian yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Ledakan, saat Xiu Tao masih berpikir, terdengar suara keras di langit. Detik berikutnya, Xiu Tao merasakan sakit di punggungnya, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Fang Yu meraih kepala Xiu Tao dengan satu tangan. Dia tahu saat ini, Hu Tao sudah sangat lemah. Basis budidaya alam Mahayana dapat diserap. Mata Fang Yu sedikit basah, dan telapak tangan kanannya bersinar merah. Kekuatan hisap yang kuat menyembur dari telapak tangan. Saat ini, Xiu Tao hanya merasakan aura di tubuhnya dengan cepat hilang, dan wajahnya berubah drastis. Dia segera mulai berjuang. Fang Yu membalikkan tubuhnya dan menamparkan wajah Xiu Tao. Kekuatan telapak tangan ini tidak ringan, dan darah mengalir ke mulut Xiu Tao dan langsung pingsan. Setelah Xiu Tao pingsan dalam keadaan koma, tingkat penyerapan Ling Zijue menjadi lebih cepat. Basis budidaya seorang biksu Mahayana secara alami sangat kuat. Jika landasan budidaya tahap integral dianggap sebagai kolam ikan, maka basis budidaya alam Mahayana adalah danau besar. Sejumlah besar energi spiritual memasuki meridian Fang Yu melalui tangan kanan Fang Yu. Selama proses ini, ranah budidaya Fang Yu mulai meningkat. Dan basis kultivasi Xiu Tao turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Alam Mahayana, tahap konjugasi akhir, tahap transformasi dewa. Wajah Xiu Tao juga menua dengan cepat. Meski awalnya keriput, namun tetap terlihat hidup. Tapi sekarang, wajah Xiu Tao telah layu, bahkan ada udara mati. Ini adalah fenomena normal. Umur manusia diperpanjang melalui landasan budidaya. Setelah basis budidaya turun, Zhou Yuan secara alami akan menderita kerugian besar. Tentu saja, situasi ini jauh lebih baik daripada ras semi-roh yang menggunakan asal-usul makhluk roh untuk secara paksa meningkatkan umur mereka. Bagi orang-orang dalam ras semi-roh, setelah esensi makhluk roh di dalam tubuh habis, fungsi tubuh akan segera kembali ke tingkat batas semula. Dalam kebanyakan kasus, orang tersebut akan segera menjadi mayat. 5 lantai, 10 lantai, 15 lantai. 22 lantai. Fang Yu sepenuhnya menyerap basis kultivasi di tubuh Xiu Tao, terus-menerus menembus level 22.
Saat ini, budidayanya telah mencapai lantai 1075 periode pemurnian Qi. Ini sedikit lebih buruk dari bayi jahat, tapi terobosannya masih mulus. Fang Yu berhenti menjalankan spirit devouring Jue, mengambil tangan kanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi dia segera mengerutkan kening. Setelah 10.000 lapisan dalam periode pemurnian, kecepatan terobosannya memang sangat cepat, dengan setidaknya selusin lapisan menembus setiap kali. Tapi saya tidak tahu kenapa. Terobosan hari ini tidak menyenangkan masa lalu. Tepatnya, itu membosankan dan tidak berasa. Tidak hanya secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Sebelum 10.000 lapisan periode pemurnian Qi, meskipun menembus 1 atau 2 lapisan, itu akan terasa jelas. Misalnya kapasitas area kemaluan diperbesar, meridian lebih luas dan transparan, serta tubuh fisik menjadi lebih kuat. Setelah 10.000 lantai, menembus puluhan lantai tidak terasa banyak sama sekali. Tapi menembus jumlah lapisan itu benar-benar nyata. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada suara di udara di belakangnya. Memalingkan kepalanya dan melihat, dia melihat pterodaktil hitam, terbang menuju kejauhan. Oh, aku hampir melupakanmu. Fang Yu tersenyum dingin, melemparkan Xiu Tao yang tidak sadarkan diri ke tanah, menendang kakinya, dan bergegas menuju pterodaktil hitam yang melarikan diri dengan cepat. Pterodaktil hitam merasakan Fang Yu yang mengejar dari belakang, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan lintasan penerbangan menjadi tidak stabil. Tapi itu menjadi tenang dengan cepat, matanya biru, dan dia berlari ke depan dengan kecepatan tercepat. Kecepatannya cukup cepat. Fang Yu mengejarnya, kecepatannya juga disebutkan sangat cepat, tetapi jaraknya semakin jauh. Tepat ketika Fang Yu ingin melaju ke depan, dia tiba-tiba menyadari ada bayangan hitam melintas di sisinya. Fang Yu tertegun selama setengah detik, wajahnya berubah. Itu adalah binatang kosong lagi. Fang Yu tahu persis apa yang ingin dilakukan anjing sialan ini. Berlari begitu cepat tidak lebih dari mencoba menelan pterodaktil hitam. Namun untuk saat ini, pterodaktil hitam memberikan efek pada bulu lainnya. Sebagai tunggangan Xiu Tao, pterodaktil hitam pasti mengetahui banyak berita. Jika Anda tidak bisa belajar lebih banyak dari Xiu Tao, Anda bisa mulai dengan Black Pterodactyl. Dan, tentang rahasia klan naga, mungkin beberapa informasi bisa didapat dari pterodaktil hitam. Setelah memikirkannya, Sky Eater telah mengejar ke posisi kurang dari 50 meter dari naga sayap hitam. Saat ini, pterodaktil hitam telah mencapai batas kecepatan, dan udara akan terbelah. Namun yang tak berdaya adalah pemakan langit yang mengejarnya, seolah tidak dibatasi oleh hukum ruang angkasa, tanpa sayap, terbang dengan kecepatan luar biasa. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 3 detik, pterodaktil hitam akan ditelan oleh pemakan langit. Kau kembalikan padaku, ini tidak boleh ditelan. Fang Yu menjalankan postur tubuhnya, mengejar ke depan, dan berteriak. Binatang penggigit kosong terus berlari ke depan tanpa menoleh ke belakang. Petik 2. Xiao Kongkong, jika kamu melepaskannya, aku bisa memberimu sesuatu yang lebih enak nanti. Fang Yu menahan ketidaknyamanan dan membujuk binatang kosong itu dengan nada yang mirip dengan Zhao Xinan. Tapi binatang pengunyah kosong itu tidak peduli, masih bergegas maju. Anjing mati, aku benar-benar tidak bisa menyembuhkanmu. Nada bicara Fang Yu menjadi dingin. Jika yang lunak tidak berhasil, maka yang keras. Tubuh Fang Yu memancarkan cahaya keemasan, dan detik berikutnya dia bergegas keluar dari jarak 100 meter. Pada saat ini, Sky Eater mengejar di belakang Pterosaurus hitam, dan mulut menakutkan telah terbuka. Bodoh! Pterodaktil hitam itu mengeluarkan teriakan ngeri, seluruh tubuhnya bersinar terang, gemetar. Mulut besar binatang pengunyah kosong itu akan segera menutup. Ledakan! Detik berikutnya, sosok Fang Yu muncul di samping si Howard Beast. Kaki kanannya ditarik ke atas dan dia menendang. Tubuh besar Sky Devourer terbang seperti bola meriam. Mulut besar binatang kosong itu masih tertutup, tapi hanya menghirup udara dalam-dalam. Boom! Tubuh pemakan langit jatuh ke tanah di bawah, menyebabkan tanah berguncang. Fang Yu terbang di atas pterodaktil hitam itu dan membanting kakinya. Bodoh! Pterodaktil hitam itu menjerit, dan Fang Yu melangkah ke tanah dari ketinggian beberapa ratus meter. Boom! Tanah meledak. Tubuh pterodaktil hitam itu jatuh ke tanah. Retakan. Fang Yu meraih sayapnya dengan kedua tangan dan mematahkannya lagi. Berhentilah berlari,
Aku tidak memiliki kesabaran untuk mengejarnya lagi. Fang Yu berkata dengan dingin. Pterodaktil hitam tergeletak di tanah, menoleh dan menatap Fang Yu, lalu segera menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu menoleh dan melihat asap dan debu di kejauhan. Sky Eater belum bergerak. Fang Yu menoleh dan hendak kembali dan membawa Xiu Tao bersamanya. Wow, pada saat ini, sebuah benda hitam terbang di langit, dan jatuh di bahu Fang Yu. Pemakan udaralah yang telah menyusut dan kembali menjadi anak anjing peliharaan. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke arah Sky Eater, dan berkata, jangan perhatikan pterodaktil hitam ini. Wow, Sky Eater mengedipkan mata birunya dan mengibaskan ekornya. Fang Yu menoleh dan berhenti memperhatikan pemakan langit. Pemakan udara itu berbaring di bahu Fang Yu, menatap pterodaktil hitam di bawah kaki Fang Yu. Seolah merasakan tatapan dingin, tubuh pterosaurus hitam itu kembali bergetar. Pertempuran ini mempengaruhi radius hampir 100 km. Tempat di mana Fang Yu dan Xiu Tao mulai bertarung, tanah dalam radius hampir 30 km, dibombardir secara liar, dan terdapat lubang besar dan kerikil di mana-mana, yang sangat mengerikan. Tentu saja, ini hanya kerusakan fisik. Meski kerusakannya besar, lokasi ini awalnya merupakan pinggiran kota ibu kota utara yang belum berkembang, jadi dampaknya bagus. Area yang paling serius adalah tempat Fang Yu menghadapi orang suci jahat itu. Di tempat ini banyak terjadi fragmentasi spasial gelombang www.novelringan.com gelombang yang membentuk banyak celah spasial. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Ini juga berarti, area cepat ini akan ditutup selama periode waktu ini. Pasalnya, celah ruang angkasa juga akan membawa gravitasi yang sangat mengerikan. Beku biasa, meskipun tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mendekati celah ini, akan berisiko tersedot ke dalam celah tersebut. Setelah tersedot ke dalam guntur luar angkasa, maka ia akan mati. Dan daerah yang hancur ini sangat dekat dengan luar kota. Pikirkan cara untuk memblokir tempat ini. Sebelum pergi, Fang Yu berkata pada Huaixu. Bagus, Huaixu langsung setuju. Dia, terutama Bai Konggu di samping, melihat ke arah Xiu Tao yang dipegang oleh Fang Yu dan pterosaurus hitam yang kembali ke wujud elang hitam, ekspresinya terkejut. Ketika Fang Yu meminta mereka mundur, mereka sudah merasakan hari kiamat akan datang. Suasana hati mereka saat itu pesimis. Telapak tangan besar yang menonjol dari lubang hitam memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak menyangka, Fang Yu menangkap Xiu Tao dan pterodaktil hitam hanya dalam waktu 10 menit. Telapak tangan besar itu menyusut ke dalam lubang hitam, dan lubang hitam itu menghilang. Dilihat dari ekspresi Fang Yu, dia tidak terluka, bahkan sedikit santai. Aku harus mengambil kembali keduanya terlebih dahulu. Aku akan memberitahumu jika itu berguna, kata Fang Yu. Oke, saudara Fang, jawab Huaixu. Bai Konggu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia belum pulih. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, Zhen Xiu yang menyendiri, akan ditangkap di tangan Fang Yu seperti ayam mati. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah berbicara, Fang Yu mengambil Xiu Tao dan Black Hawk, melompat dan terbang menuju kejauhan. Huaixu dan Bai Konggu tetap di tempatnya, dengan ekspresi berbeda. Fang Yu membawa Xiu Tao dan pterodaktil hitam kembali ke mansion dan pergi ke tempat lama lagi. Gua interogasi dibangun oleh lonceng angin kecil. Tuan rumah. Sebelum Fang Yu berteriak, Xiao Feng Chaim berinisiatif untuk muncul, melebarkan matanya untuk melihat Xiu Tao dan Black Pterodactyl di tangan Fang Yu, dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Aku tidak bilang aku ingin memberikannya padamu, kata Fang Yu. Hah, Xiao Fengling tampak kecewa, berlari dan bertanya, kenapa? Orang ini sekarang sudah menjadi orang tua yang sudah mati, dia akan segera mati, kata Fang Yu. Xiao Feng Chaim melihat ke arah Xiu Tao yang koma, wajahnya berkerut. Adapun elang hitam ini, tidak perlu disiksa. Fang Yu berkata, ia sangat ketakutan. Xiao Feng Chaim sangat kecewa, menghela nafas, dan tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berbinar, dan bertanya, Tuan, mengapa saya tidak menyembuhkan luka orang tua ini dulu, lalu? Fang Yu melirik ke arah Xiao Fengling enteng. Little Win Chaim menunduk dan cemberut, tidak berani berbicara lagi. Ketika Xiu Tao bangun, dia hanya melihat seekor besar dan satu kecil di depannya, dan seekor anjing hitam kecil berbaring malas di bahunya. Kamu sudah bangun.
Fang Yu tersenyum tipis. Wajah Xiu Tao berubah dan dia ingin pergi. Tapi kali ini, dia mengerang kesakitan. Rasa sakit yang hebat datang dari seluruh bagian tubuh, dan saya tidak mendapatkan cukup tenaga. Memikirkan situasi sebelum koma, jantung Xiu Tao melonjak. Dia segera ingin melihat dirinya sendiri di dalam. Namun sedetik berikutnya, wajahnya berubah. Tidak ada jejak energi sejati di tubuhnya. Tingkat kultivasinya turun ke tingkat pertama periode pemurnian Qi. Mata Xiu Tao membelalak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kerja keras hidupnya, ranah yang ia raih setelah bertahun-tahun berkultivasi, lenyap. Bagi seorang beku, penderitaan karena kehilangan kultivasi jauh melebihi kematian. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin besar rasa sakitnya. Hahaha, setelah beberapa saat, dia tertawa sedih, tertawa histeris, dan mulutnya mengeluarkan darah. Tuan, biarkan dia tertawa lagi, dia terkutuk. Xiao Fengqin menarik sudut pakaian Fang Yu dan mengingatkan. Fang Yu tidak melakukan apapun, jadi dia menatap lurus ke arah Xiu Tao. Hu Tao hanya tertawa selama 3 menit penuh. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, "Kamu jangan bunuh aku, kamu ingin mendapatkan informasi dari mulutku." "Ya," jawab Fang Yu. "Apakah menurutmu, aku bisa mengatakannya?" Xiu Tao bertanya sambil tersenyum. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengangkat tangan kanannya, menyentuh kedua jari di dahi Xiu Tao. Cahaya menyala, dan kesadaran ilahi memasuki jiwa Xiu Tao. Tapi seperti yang diharapkan, jiwa Xiu Tao tercoreng, dan tidak ada jejak ingatan. Ketika basis kultivasi mencapai titik tertentu, dapat mengubah jiwa seseorang. Xiu Tao memiliki kekuatan alam Mahayana, dan jelas sekali bahwa dia telah lama mengubah jiwanya untuk menyembunyikan ingatannya sepenuhnya. Sepertinya kamu siap menghadapi hari ketika orang lain secara paksa menyerang jiwa. Fang Yu menarik tangannya kembali dan berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Xiu Tao memandang Fang Yu dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, "Bagaimanapun, aku akan mati. Aku benar-benar ingin menceritakan beberapa rahasia." Fang Yu memandang Xiu Tao dan tersenyum, "Baiklah, kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kebangkitan alien?" Begitu saya muncul, saya menanyakan pertanyaan kritis seperti itu. Xiu Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentang pertanyaan ini, saya khawatir Anda harus bertanya pada Wu Chenxi. Kamu tidak tahu sama sekali." Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. "Saya tidak tertarik dengan ras asing," kata Xiu Tao, "saya hanya tertarik pada pemulihan Reiki." "Pemulihan aura." Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. "Untuk lebih jelasnya, kamu masih harus bertanya pada Wu Chenxi." Xiu Tao tersenyum, "Saya bisa mengatakan semuanya." "Nah, di mana Wu Chenxi saat ini?" Fang Yu bertanya. "Petik 2 titik titik titik. Pengadilan suci," jawab Xiu Tao. "Di mana halaman sucinya?" Fang Yu terus bertanya. Mendengar pertanyaan ini, senyuman sinis muncul di mata Xiu Tao dan berkata, "Lokasi. Aku bisa memberitahumu. Butuh pulpen dan kertas." Fang Yu bertanya. "Tidak dibutuhkan." Nafas Xiu Tao meningkat dan mengangkat tangan kirinya yang gemetar. Di jari tengah kirinya, dia memakai cincin hijau zamrud. "Tempat suci, tidak semua orang bisa masuk." Warna kompleks muncul di mata Xiu Tao, dan berkata, "Misalnya, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci." Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. "Cincin ini adalah jalan masuk ke halaman suci." Xiu Tao berkata, "Ambil saja. Jika halaman suci menganggap kamu memenuhi syarat untuk memasukinya, maka kamu dapat memasukinya dengan lancar." Oleh karena itu, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan cincin giok dari tangan Xiu Tao. Di luar dugaan, saat mendapatkan cincin giok tersebut, tidak terjadi hal aneh. Cincin ini terasa sangat biasa, tanpa ada nafas yang aneh. Xiu Tao memandang Fang Yu dengan cibiran di wajahnya, napasnya semakin berat. Vitalitasnya memudar dengan cepat. "Karena kamu pernah memasuki tempat suci sebelumnya, sebaiknya kamu membicarakan tentang apa yang ada di tempat suci." Fang Yu mengangkat matanya dan bertanya. "Haha." Xiu Tao tersenyum, memandang Fang Yu, dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahumu bahwa mata suci jahatku diperoleh di pengadilan suci. Adapun yang lainnya, kamu bisa mencari tahu sendiri." Mata suci jahat. Fang Yu memikirkan telapak tangan raksasa yang mencuat dari lubang hitam.
Fang Yu, fakta bahwa kamu membunuhku akan segera sampai ke telinga orang lain di Senyin Hui. Xiu Tao berkata perlahan, mereka mungkin tidak membalaskan dendamku, tapi kemudian, kamu pasti akan ditatap oleh mereka, terutama Wu Chenxi. Aku bisa membunuhmu, sama seperti aku bisa membunuh orang lain. Fang Yu berkata dengan dingin. Xiu Tao mencibir dan berkata, apakah menurutmu, orang-orang tua di kantong ilahi, setiap tingkat kultivasi setara dengan milikku? Maksudmu, kamu yang paling lemah di antara mereka. Untuk mengintimidasiku, kamu tidak perlu terlalu sok, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja saya bukan orang yang paling lemah, kata Xiu Tao, tetapi ada banyak yang lebih kuat dari saya. Saat dia berkata, ada darah mengalir dari mulutnya, dan dia melanjutkan, sejak Bai Konggu telah melakukan sesuatu untukmu, maka dia pasti sudah memberitahumu tentang Senyin Hui. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, organisasi Senyin Hui jauh lebih besar dari Bai Konggu, dan jauh lebih besar dari yang Anda kira. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu tidak berbicara. Saya hanya salah satu yang paling anggota biasa dalam retret ilahi, kata Xiu Tao, ekspresinya tiba-tiba menjadi pahit. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, Fang Yu, sebelum melawanku, semua orang meremehkanmu. Petik 2. Tapi setelah aku mati, mereka tidak akan lagi salah menilai kekuatanmu. Pada hari ketika aura pulih, semua orang tua itu akan habis. Pada saat itu, kamu akan menjadi batu loncatan mereka. Kata-kata ini, kata Xiu Tao sangat keras. Setelah berbicara, dia jatuh ke tanah dan napasnya menjadi lemah. Ada kilatan inspirasi di benak Fang Yu, dan dia memikirkan sebuah pertanyaan. Hei, ada satu pertanyaan terakhir, apakah Li Yuan anggota kantong ilahimu? Fang Yu bertanya dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Haftao belum bergerak. Tuan, dia sudah mati. Tuan, apa lagi yang kamu lakukan? Xiao Feng Chaim berkata, biarkan aku menangani mayatnya. Aku akan menyentuhnya untuk melihat apakah ada hal lain pada dirinya. Fang Yu berlutut di samping Xiu Tao dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah seorang biksu di alam Mahayana. Cincin, aku akan membantumu menemukannya. Xiao Fengling tiba-tiba sadar, bersemangat, dan bergegas maju. Segera, keduanya mencari dua tas penyimpanan di Xiao Tao. Fang Yu menuangkan energi sebenarnya ke dalam tas penyimpanan dan melirik dengan santai. Seperti yang diharapkan, masih banyak hal baik. Fang Yu tersenyum. Ya, Xiao Feng Chaim berkata sambil tersenyum sambil memegang tas penyimpanan di tangannya. Tak jauh dari situ, pterodaktil hitam itu terlempar ke tanah, memandangi dua tuan dan pelayan yang saling memandang sambil tersenyum, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Tapi dengan cepat, ia merasakan tatapan dingin lainnya. Melihat ke samping, pterodaktil hitam itu melihat sepasang mata biru. Pada saat ini, pterodaktil hitam tidak hanya gemetar, tetapi juga menjerit. Fang Yu melirik ke samping dan melihat bahwa Sky Eater telah berlari ke arah Pterosaurus hitam di beberapa titik, mengibaskan ekornya, menatap Pterosaurus hitam. Fang Yu segera bangkit dan berjalan mendekat. Sky Eater menatap Black Pterodactyl dan menjilat bibirnya. Lalu, Fang Yu mengambilnya dan membuangnya. Pterodaktil hitam itu tergeletak di tanah, melihat sepatu Fang Yu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kamu seharusnya bisa berbicara, kata Fang Yu. Saya bersedia melayani Anda. Pterosaurus hitam gemetar. Oh, tuan tua baru saja meninggal, jadi dia segera berlindung padaku. Ini tidak baik untuk citramu, kata Fang Yu. Aku. Pterodaktil hitam sangat ketakutan. Memikirkan sosok emas yang dikelilingi oleh tubuh Fang Yu, dan nafas yang agung, ia merasakan ketakutan dari tulangnya. Itulah nafas Shenlong, penguasa super naga, pemimpin semua naga. Shenlong telah menghilang begitu lama. Pterodaktil hitam tidak pernah bermimpi bahwa dia akan melihat gambar virtual seekor naga di samping manusia saat ini. Gambar virtual mungkin dipalsukan, tapi nafas itu tidak bisa dipalsukan. Itu adalah tanda yang tertinggal di darah setiap naga. Apa yang diwakili oleh nafas ini, adalah keagungan tertinggi untuk mendominasi Wanlong. Aku telah merasakan nafas Tuhan yang Maha Esa padamu. Black Winglong gemetar. Jika aku tahu kamu berhubungan dengan Dewa Tuhan, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Tuan Ilahi, apakah yang Anda maksud adalah Shenlong? Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Ya,
Tuhan yang memerintah klan naga, kata sayap hitam panjang penuh semangat. Karena kamu sangat kagum pada Shenlong, apa yang baru saja kamu jalankan? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Apa yang aku takutkan? Pterodaktil hitam melihat ke kejauhan. Posisi ini persis dengan posisi di mana si Hooer dilempar keluar. Kalau begitu, jika aku menanyakan beberapa pertanyaan padamu, kamu tidak boleh menolak untuk menjawabnya. Fang Yu tersenyum dan berkata, selama aku tahu, aku tidak akan pernah menyembunyikannya. Pterodaktil hitam menjawab. Fang Yu tersenyum dan mengangguk pelan. 20 menit kemudian, Fang Yu meninggalkan gua interogasi dan kembali ke lantai atas bangunan bambu. Dia meminta Xiao Feng Chaim untuk membuang tubuh Xiu Tao, dan mengunci sementara pterodaktil hitam. Meski subjeknya hanya seekor elang, Xiao Feng Chi sangat bersemangat. Fang Yu duduk sendirian di kursi di atap, memegang cincin giok di tangannya, memikirkannya. Tidak banyak informasi yang didapat dari mulut pterodaktil hitam. Xiu Tao sangat berhati-hati, bahkan jika pterodaktil hitam mengikutinya selama bertahun-tahun, dia tidak mengungkapkan rahasia apapun lagi. Pterodaktil hitam seharusnya tidak bisa berbohong, ketakutannya terhadap bulu lainnya tidak seperti kepura-puraan. Kemudian, informasi paling penting dari pterodaktil hitam adalah bahwa hubungan antara Xiu Tao dan Wu Chenzi tampaknya tidak terlalu baik. Dalam kata-kata Xiu Tao, dia cukup iri dengan kemampuan Wu Chenzi untuk memasuki tempat suci beberapa kali. Sebelum Fang Yu mendekati pintu, Xiu Tao telah berpikir untuk mengamati api dari sisi lain, membiarkan Wu Chenzi dan Fang Yu bertarung sampai mati, dan dia akan memanfaatkan keuntungan nelayan. Tapi saya tidak memikirkannya, itu kontraproduktif. Si Kong Chen memimpin tim untuk menyerang Gioping Game, tapi si Etao lah yang menderita pada akhirnya. Si Kong Chen tidak ada hubungannya dengan Xiu Tao. Kemungkinan besar Wu Chenzi yang melakukannya, atau mungkin dilakukan oleh orang lain di Senyin Hui, pikir Fang Yu. Fang Yu memegang cincin giok di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Xiu Tao berkata, cincin ini adalah jalan masuk menuju jalan raya. Tapi Fang Yu tidak merasakan aura apapun, menanamkan kesadaran ilahi atau ki sejati ke dalamnya, tidak ada respons. Bagaimana ini bisa digunakan? Fang Yu mengerutkan kening. Sejujurnya, Xiu Tao sudah memberitahu banyak hal pada Fang Yu sebelum dia meninggal. Fang Yu tidak menaruh harapan. Lagi pula, orang-orang seperti Xiu Tao, selama mereka ingin mati, sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan informasi dari mulutnya. Namun tanpa pikir panjang, Xiu Tao berinisiatif untuk berbicara dan memberitahu Fang Yu tentang berita tentang pengadilan suci. Tentu saja, Fang Yu tahu persis apa isi hatinya. Hanya ingin Fang Yu menemukan Wu Chenzi, lalu biarkan keduanya bertarung. Ketika pertempuran ini berakhir, Wu Chenzi, yang selama ini dia benci, terbunuh, atau Wu Chenzi membantunya membalaskan dendam Sui Hen dan menyingkirkan Fang Yu. Terlepas dari hasilnya, pertempuran ini pasti akan menarik perhatian lebih banyak anggota jemaat ilahi. Bahkan jika Fang Yu bisa bertahan, dia akan jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya setelahnya. Secara keseluruhan, ide Huo Tao tidak buruk. Sebelum meninggal, mampu menemukan cara untuk membuat diri sendiri tampak menguntungkan dengan cara apapun dianggap sebagai semangat pribadi. Pengadilan suci. Fang Yu menyipitkan mata sedikit sambil melihat cincin giok di tangannya. Mata air jernih terletak di atas awan. Adegan ini, jika diletakkan di luar, pasti akan menimbulkan guncangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, di mata air cerah di antara awan, ada sesosok tubuh mengambang. Pria itu sedang bermeditasi, matanya tertutup rapat. Di bawah kursinya gelombang www.novelringan.com gelombang tampak ada daun teratai hijau. Lingkungan sekitar sangat sepi. Setelah beberapa detik, seberkas cahaya melintas di kelopak mata orang ini. Pria itu membuka matanya. Matanya hitam, putih, sangat jernih. Xiu Tao sudah mati. Pria itu bertanya. Tak lama kemudian, dia mendapat jawaban positif. Sudut mulut pria itu memunculkan senyuman dingin. Fang Yu, kerja bagus. Aku tahu apa yang akan dilakukan Xiu Tao sebelum dia meninggal. Dia pasti memberikan cincin itu kepada Fang Yu. Mata pria itu dingin dan dengan tenang berkata, tapi sayang, Fang Yu tidak akan diakui oleh pengadilan suci. Dia tidak tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki tempat suci. Fang Yu mempelajari cincin itu dan menghabiskan 1 hari semalam sekaligus. Selama periode tersebut,
dia menggunakan berbagai metode, bahkan banyak rune. Tidak ada cara untuk mengaktifkan cincin ini. Hal ini membuat Fang Yu bingung. Bahkan jika tempat suci ingin menguji kualifikasi Fang Yu, itu harus dilakukan dengan sedikit keras. Tapi cincin ini seperti cincin giok biasa, bagaimanapun Anda melakukannya, tidak akan menimbulkan reaksi sama sekali. Xiu Tao, orang tua itu, bukankah dia sengaja menipuku sebelum dia meninggal? Itu tidak masuk akal. Fang Yu menggaruk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, itu adalah pagi hari berikutnya. Sesosok muncul di samping Fang Yu. Bos, sesuatu yang besar telah terjadi. Su Changge berkata keras dengan ekspresi kaget di kepalanya. Fang Yu menoleh, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Lao Bai, izinkan aku memberitahumu, hampir 30 tempat yang tersisa di mana kebangkitan alien mungkin terbangun semuanya dibuka pada waktu yang sama. Baru setengah jam yang lalu, semua dibuka. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan berkata, mendengar berita ini, Fang Yu terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening, dan bertanya, apakah kamu yakin? Ya, semua lokasi yang tersisa dibuka pada waktu yang sama. Jawab Su Changge, apakah semua lokasi lainnya buka pada waktu yang sama? Dengan cara apa? Fang Yu duduk di kursi dan berpikir sejenak, memasukkan cincin giok ke dalam saku celananya, bangkit dan berkata, ayo pergi, mari kita lihat situasi di langit. Karena urgensinya, Fang Yu langsung menggunakan cincin halus untuk menjalankan mantra teleportasi. Beberapa detik kemudian, dia membawa Su Changge ke gerbang game mengintip langit. Setelah pertempuran kemarin, tidak ada yang berani datang ke Biro Gutian, dan bagian alun-alun yang rusak belum sempat diperbaiki. Da Wei sudah menunggu di gerbang halaman dalam. Melihat Fang Yu dan Su Changge, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Fang, Tuan Su, Tuan Bai izinkan saya menerima Anda. Ayo pergi, kata Fang Yu. Di bawah kepemimpinan Wei, dia melewati halaman dalam satu persatu dan sampai ke halaman yang bertanggung jawab untuk memantau berbagai lokasi. Bai Konggu berdiri di tengah, menatap gambar yang dipantulkan oleh bola kaca. Fang Yu dan Su Changge melangkah maju. Bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya. Bai Konggu menoleh, wajahnya serius, dan berkata, lihat itu. Fang Yu melihat gambar yang disajikan oleh bola kaca di depannya, matanya sedikit bergerak. Sudut pandang gambar terletak di atas. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tempat yang terletak di antara bebatuan. Ada lubang di batu yang mengarah ke tanah. Saat ini, cahaya biru muda memancar dari pintu masuk gua. Cahaya ini tidak kuat, bahkan sulit dideteksi jika tidak diperhatikan dengan cermat, dan tidak ada bandingannya dengan cahaya yang membumbung tinggi di Sun Island. Ini adalah tempat yang terletak di kawasan Gunung Hongyan di selatan Sungai Yangtze. Bai Konggu berkata sambil memberi isyarat kepada Fang Yu untuk melihat ke kiri. Fang Yu menoleh, dan tongkat di sebelah kirinya juga menunjukkan bola kaca di tangannya. Sudut pandang gambarnya masih langit di atas. Melihat ke bawah, sepertinya ada sebuah danau besar. Di bawahnya, di tengah danau, pusaran air kecil muncul. Dan pusaran itu juga menembakkan sinar biru samar. Ini adalah Swan Lake di wilayah tengah. Bai Konggu berkata di sebelahnya. Fang Yu berjalan ke depan dan melihat bola kaca lainnya. Setiap bola kaca mewakili setiap tempat yang dipantau. Setelah menonton lebih dari selusin berturut-turut, di setiap lokasi, sinar biru samar ditembakkan. Tidak semua lokasi memiliki pintu masuk, ada yang berupa patung, dan ada pula yang berupa tugu batu. Selain cahaya ini, apakah ada hal lain yang terjadi? Fang Yu menoleh dan bertanya pada Bai Konggu. Bai Konggu mengerutkan kening dan berkata, kami belum mengirim siapapun untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Tapi untuk saat ini, ada satu hal yang paling aneh. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Itu telah dibuka sebelumnya, yaitu pintu masuk reruntuhan kuno yang telah kamu masuki, berkas cahaya yang sama juga memancar. Bai Konggu berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, di mana itu? Coba saya lihat. Selanjutnya, Fang Yu mengikuti Bai Konggu, memeriksa satu persatu. Beberapa peninggalan purbakala yang ia masuki antara lain mata air di bawah air terjun di pinggiran ibu kota utara, salju di ujung utara, dan laut di selatan Sungai Yangtze. Seperti yang dikatakan Bai Konggu, ini punya telah dibuka, dan warisan internal telah diperoleh, pintu masuk dibuka kembali, dan cahaya yang sama dipancarkan.
Lokasi ini juga termasuk desa Heishi yang dihancurkan oleh Fang Yu, serta hutan hujan besar Zhao di barat daya. Gua di desa Heishi awalnya terkubur, tapi entah kenapa kini muncul gua lain. Sinar biru muda keluar dari lubang. Adapun hutan hujan pertanda besar, situasinya bahkan lebih istimewa. Pohon suci kuno telah dibakar menjadi arang hitam oleh Fang Yu. Tapi pohon lain di sebelah pohon dewa kuno, puncak pohon masih memancarkan sinar biru. Melihat hal ini, Fang Yu sedikit bingung. Apa masalahnya? Situasi saat ini masih dalam keadaan yang sama sekali tidak diketahui, kata Bai Konggu, tetapi yang terlihat jelas adalah anomali yang sama muncul di 37 lokasi. Fang Yu berdiri diam, berpikir. Menurut dokumen yang diberikan oleh Bai Konggu, apakah lokasi tersebut merupakan peninggalan kuno atau kebangkitan alien, tanggal dan waktunya akurat. Tidak ada kesalahan di 7 atau 8 lokasi pertama. Sesuai waktu yang tertera di dokumen tersebut, semua lokasi tersebut baru akan dibuka pada bulan April. Ini masih bulan Februari, kenapa? Bisakah Anda yakin lokasi ini buka sekarang? Fang Yu bertanya sambil memandang lembah Baikong. Menurut pengalaman masa lalu, jika suatu tempat tidak dibuka, pintu masuknya tidak akan muncul, misalnya, pintu masuk di danau atau laut hanya akan muncul ketika pusarannya dibuka, kata Bai Konggu. Fang Yu berdiri diam dan menggaruk kepalanya. Jika lokasi ini terbuka, tidak masuk akal. Jika dihidupkan, maka alien tersebut juga harus dibangunkan. Namun saat ini, 37 lokasi tersebut tampak memancarkan cahaya, namun tidak ada situasi lain gelombang www.novelringan.com gelombang atau tidak dapat dihitung sebagai terbuka. Kata Fang Yu, berbalik dan berjalan ke ruang terbuka. Tidak mungkin mengetahui alasannya sambil berdiri di sini. Saya akan memeriksanya langsung, kata Fang Yu. Su Changge melangkah maju, tapi Fang Yu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Saya akan sering berpindah-pindah di area yang luas, dan tubuh Anda tidak dapat menahannya, jadi Anda tidak perlu mengikutinya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengaktifkan cincin halus itu. Bas! Fang Yu menghilang ke halaman saat cahaya bersinar. Tempat pertama yang dikunjungi Fang Yu adalah hutan hujan Dazhao. Ini adalah tempat yang baru dia kunjungi. Akhir-akhir ini, pohon keramat kuno baru saja dibakar menjadi abu oleh akar dan bijinya, namun pohon di sampingnya menggantikan pohon keramat kuno yang memancarkan cahaya. Semakin saya memikirkannya, semakin banyak hal yang salah. Berdiri di pintu masuk suku Dazhao dan melihat ke dalam, tidak ada seorang pun yang terlihat. Seharusnya ada peristiwa beberapa hari yang lalu yang berdampak pada suku ini. Lagi pula, banyak orang di suku tersebut yang terluka hari itu. Fang Yu berjalan langsung ke suku tersebut tanpa menemui hambatan. Hasilnya, Fang Yu terbang langsung ke udara dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Tapi saat Fang Yu melepaskan kesadaran ilahinya, ekspresi Fang Yu berubah. Penghalang tak terlihat muncul lagi. Hanya kegelapan tak berujung yang bersentuhan dengan kesadaran ilahi. Setelah pohon suci kuno dibakar, penghalang di lokasi ini telah menghilang, tapi sekarang muncul kembali. Mata Fang Yu sedikit basah kuyup. Dengan ingatan terakhir kali, dia segera sampai di lokasi di mana pohon itu terbakar menjadi abu. Melihat situasi di bawah, mata Fang Yu sedikit berubah. Sekelompok besar orang sedang berlutut di sekitar pohon di bawah. Ada sekitar 200 orang yang berada di lokasi kejadian. Tampaknya semua orang di suku Dazhao hadir saat melirik ke langit, gambar yang dihadirkan oleh bola kaca itu dari atas ke bawah, dan orang-orang di bawahnya semuanya terhalang oleh dedaunan lebat, dan saya benar-benar tidak menyadarinya. Sekelompok orang berbentuk lingkaran, berlutut di depan pohon ini. Seluruh pohon bersinar dengan cahaya biru redup, dan melalui dedaunan lebat, ia langsung menuju ke langit. Sekelompok orang di bawah, dengan kepala menempel ke tanah, menggumamkan sesuatu tanpa suara, dengan ekspresi saleh. Masih berlutut, sepertinya penampakan pohon ini memberi mereka harapan lagi pada dewa kuno. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Setelah mengamati kerumunan di bawah beberapa saat, Fang Yu menatap ke langit. Sinar cahaya biru muda naik ke langit. Dari sudut pandang absolut, sinarnya tidak lurus ke atas, melainkan agak miring. Naiklah ke atas, mungkin Anda bisa menemukan sesuatu. Tanpa berpikir terlalu lama, Fang Yu bergegas ke langit, mengikuti ujung pancaran sinar. Kerumunan suku Dazhao masih sujud. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki dari belakang.
4 pria bertubuh besar sedang berjalan menuju pohon ini. 2 orang berdiri di tangan mereka. Ia adalah pemimpin suku Dazhao, Wen Shao, dan putri Wen Shao, Kai Kai. Kali ini, ayah dan putrinya diikat dengan 5 bunga dan dibawa secara paksa ke bawah pohon. Wen Shao terlihat sedih dan marah, tapi Kai Kai putus asa. Ayah dan putrinya dibawa, dan kerumunan yang berlutut di depan mereka segera menyingkir. Bawalah sepasang orang berdosa yang mengikuti orang luar ini untuk membunuh nenek dan menghujat dewa-dewa kuno di hadapan dewa-dewa kuno. Seorang wanita yang mengenakan kostum daun berdiri dan berteriak. Kemudian, Wen Shao dan Cai Cai dijebak oleh 4 pria bertubuh besar dan berjalan ke depan, berjalan ke tengah kerumunan yang sedang berlutut, dan menurunkan mereka di depan akar pohon. Wanita itu menghampiri ayah dan putrinya sambil membawa tongkat kayu panjang yang dicukur tajam di tangannya. Kemudian, wanita itu tiba-tiba mengangkat tongkat kayu di tangannya dan mendorongnya ke bawah dengan paksa. Duri, ujung tongkat ditancapkan ke dalam tanah. Tongkat itu hanya berdiri di tanah. Keempat orang besar itu mulai lagi, mengikat Wen Shao dan Cai Cai ke tongkat kayu ini. Setelah melakukan hal-hal ini, keempat pria besar itu mundur. Kenapa kamu ingin melakukan ini? Wen Shao sangat sedih, kehabisan tenaga, dan berkata dengan lantang, kamu dapat melihat wajah asli nenek dan wajah asli pohon dewa kuno dengan sangat jelas, kenapa kamu begitu bodoh? Petik 2. Benteng. Mulut Wen Shao berdarah, tapi dia memelototi wanita itu. Wanita ini, yang dianggap sebagai orang kedua di suku Dazhao, bekerja di bawah tangan Wen Shao pada hari kerja. Sekarang, di matanya terhadap Wen Shao, hanya ada sedikit kepahitan dan sedikit ejekan terselubung. Jelas sekali, dia hanya ingin membunuh Wen Shao. Kamu bilang kami bodoh. Wanita itu berdiri di depan, menunjuk ke ujung teks, matanya menonjol, dan dia berteriak, perhatikan baik-baik di belakangmu, dewa kuno tidak pergi. Ia muncul lagi hari ini naik. Kalian ayah dan anak perempuan cukup berani untuk membantu orang luar membunuh nenek dan menyerang dewa kuno. Petik 2. Tindakan ini, bahkan jika kamu menebasmu ribuan kali, tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu. Nada suara wanita yang penuh semangat membangkitkan gaung banyak anggota suku di belakang. Hari itu, wajah jelek yang diekspos nenek, dan pohon keramat kuno yang dibakar menjadi abu. Benar-benar memukul mereka dengan keras, bahkan banyak orang yang roboh. Tapi hari ini, para dewa kuno telah muncul kembali. Di samping pohon suci kuno yang terbakar, pohon ini menumbuhkan cahaya. Ini pasti penampakan para dewa kuno. Agar terus diberkati oleh para dewa kuno, mereka segera menguasai Wen Shao dan Cai Cai. Kai Kai membawa orang luar ke pohon dewa kuno, yang melanggar aturan suku. Kai Kai harus memikul tanggung jawab utama atas pukulan yang diderita nenek dan pohon dewa kuno. Adapun Wen Shao, dia tidak hanya secara terbuka menentang neneknya, tetapi setelah neneknya meninggal dan pohon dewa kuno dibakar, dia bahkan berlutut untuk berterima kasih kepada penghasutnya. Ayah dan anak perempuan ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hari ini, para dewa kuno muncul kembali, dan ayah serta anak perempuannya harus dihukum di hadapan para dewa kuno. Siap, wanita itu berteriak. Di belakangnya, 8 pria keluar. Kedelapan pria itu memegang busur kayu di tangan mereka, berhenti pada posisi sekitar 30 meter dari Wen Shao dan Cai Cai, dan mengangkat busur mereka. Mereka mengambil anak panah yang tajam dan meletakkannya di busur besar. Ini adalah hukuman mati bagi suku Dazhao. Hanya mengkhianati suku pertanda besar, atau menyebabkan suku pertanda besar menderita kerugian besar, hukuman akan digunakan. Kamu boleh membunuhku, bisakah kamu membiarkan Kai Kai saja, dia masih muda, aku mohon, Wen Shao berteriak dengan putus asa. Mendengar kata-kata ini, 8 pria yang memegang busur panjang, dan banyak orang di belakang mereka, tidak tahan. Wen Shao adalah pemimpin mereka, Kai Kai juga seorang gadis kecil yang sangat lucu. Mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap Wen Shao dan Cai Cai. Setidaknya, Wen Shao memperlakukan mereka dengan sangat baik ketika dia menjadi pemimpin. Meski keduanya telah melakukan kesalahan besar sekarang, namun tetap tidak bisa diterima untuk memperlakukan mereka secara langsung dengan hukuman mati. Para dewa kuno sedang menatap kita semua. Wanita itu melihat sekeliling dan berkata dengan keras gelombang www.novelringan.com gelombang apa yang kami lakukan, para dewa kuno dapat melihatnya. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, kita telah mengecewakan dewa kuno sekali.
Jika kita mengecewakan Dewa Kuno lagi hari ini, kita tidak hanya akan kehilangan berkah dari Dewa Kuno selamanya, tapi kita bahkan akan dihukum. Mendengar kata-kata ini, wajah orang-orang di belakang berubah drastis. Jika para Dewa Kuno marah, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Wanita itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kami melakukannya, tidak ada yang salah. Kenapa kita harus dihukum dengan dua orang berdosa ini? Ini tidak adil. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang panik. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah pohon yang bersinar di depan. Memang, para dewa kuno adalah dewa, para dewa akan dihukum. Dan semuanya mereka tidak bisa lepas dari kematian. Lakukan. Wanita itu berteriak, 8 pria di depan tidak lagi ragu-ragu, dan menarik busur panjang mereka. Wen Shao menangis dengan getir. Menatap Cai Cai. Sambil menangis, Cai Cai, maafkan aku minta maaf padamu. Cai Cai juga menangis. 8 pria yang menarik busur panjang mereka ragu-ragu lagi. Cepat wanita itu tiba-tiba menghentakkan kakinya, mengertakkan gigi dan berteriak, dia sekarang hanya ingin Wen Shao dan Cai Cai mati. Dewa apa yang bukan dewa hanyalah retorika. Dia tidak peduli sama sekali. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menyingkirkan Wen Stolk dan putrinya saat pohon itu bersinar. Dengan cara ini, dia bisa sukses menjadi pemimpin baru suku Da Zhao. Mendengar desakan itu, ke-8 pria itu memejamkan mata dan melepaskan tangan kanan mereka. So, ho, 8 anak panah tajam terbang langsung ke arah sang ayah dan putri di depan. Sebagian besar orang di belakang tidak tahan melihatnya, baik menoleh atau menutup mata.